Kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita masih diberikan kesempatan untuk melakukan berbagai amalan-amalan kebaikan di 10 terakhir Ramadan yang penuh dengan keutamaan. Kita tahu bahwa tujuan disyariatkan puasa Ramadan adalah untuk membentuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian." Apa tujuan puasa 1 bulan? La'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Maka marilah di kesempatan di akhir-akhir Ramadan ini kita sejenak bermuhasabah. Apakah target ketakwaan telah kita dapatkan, ataukah kita masih harus terus berjuang untuk meningkatkan ketakwaan? Para ulama kita memberikan definisi tentang ketakwaan, dan definisi yang sangat mencakup adalah an ta'mala bi ta'atillahi ala nurim minallahi tarju thawaballahi. Ketakwaan adalah ketika engkau melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Engkau melakukan peribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala ala nurim minallah, di atas cahaya petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Apa tujuan kita beribadah? Tarju thawaballah, karena kita mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wa an tatruka ma'siyatallahi ala nurim minallah takhafu iqaballah. Dan kau tinggalkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala di atas petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, tahsya iqaballah, karena engkau takut hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, seorang khulafaur rasyidin yang wafat tahun 40 Hijriah di tanggal 19 Ramadan. Beliau wafat di Kufah. Beliau pernah mengatakan tentang ciri orang-orang yang bertakwa. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, "At-taqwa huwa khaufu minal jalil wal amalu bit tanzil wal qana'atu bil qalil wal isti'dadu liyaumir rahil." Ciri orang-orang yang bertakwa, kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, ketakwaan adalah ketika muncul ketakutanmu kepada Allah yang Maha Mulia. Wal amalu bit tanzil, engkau mengamalkan kandungan Al-Quran yang diturunkan. Wal qana'atu bil qalil, engkau qanaah, engkau menerima dalam kondisi yang sedikit. Wal isti'dadu liyaumir rahil, dan hari-harimu engkau isi dengan berbekal untuk perjalanan panjang setelah kematian. Kita tahu bahwa setiap anak Adam pasti membutuhkan pakaian untuk menutupi auratnya, untuk memperindah penampilannya, dan pakaian yang terbaik untuk dikenakan manusia adalah pakaian ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa libasut taqwa dzalika khair." Pakaian ketakwaan adalah pakaian yang paling baik. Ketika seorang muslim melakukan safar perjalanan jauh, maka mereka tentu membutuhkan bekal. Umrah, haji, dan safar-safar yang lainnya pasti kita membutuhkan bekal. Kita membutuhkan perbekalan dalam perjalanan, dan sebaik-baik bekal di dalam safar adalah bekal ketakwaan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa." Dan berbekallah kalian, dan sebaik-baik bekal adalah ketakwaan.
Apa kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Taysirul Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan? Beliau mengatakan dengan ungkapan yang sangat indah, ketahuilah bahwa setiap hamba yang terlahir di dunia pada hakikatnya adalah musafir, karena dunia merupakan negeri safar, dan sebaik-baik bekal safar adalah ketakwaan. Apa yang akan didapatkan bagi orang-orang yang bertakwa, yang semoga kita termasuk di dalamnya. Semoga Ramadan ini berhasil membentuk kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Bahkan ketakwaan kita semakin meningkat selepas Ramadan nanti. Ada 15 keutamaan minimal yang akan didapatkan bagi orang-orang yang berhasil meraih ketakwaan. Ramadan berhasil mendidiknya menjadi orang yang bertakwa, maka dia akan mendapatkan 15 keutamaan yang mulia. Dan semoga kita semua termasuk di dalamnya. Keutamaan yang pertama, bagi orang yang telah mencapai derajat takwa, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala hanya menerima amalan dari orang-orang yang bertakwa. Kita tahu banyak orang-orang yang beramal, tapi amalan mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya karena amalan itu bukan dilakukan di atas ketakwaan. Pelakunya tidak melakukannya karena ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Innama adalah pembatasan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala hanyalah menerima satu amalan dari orang-orang yang bertakwa. Allah tidak menerima dari yang selainnya. Bahkan orang yang bertakwa tidak hanya amalannya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala akan melipat gandakan pahalanya, dan Allah akan menghapuskan dosa dan kesalahan mereka. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'zim lahu ajra." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah akan hapuskan dosa-dosa dan kesalahannya. Wa yu'zim lahu ajra, dan Allah akan perbesar pahala dari amalannya. Amalan orang yang bertakwa mungkin tidak sebanyak yang lainnya, tapi pelipat gandaan karena ketakwaan itulah yang menjadikan mereka mendapatkan pahala yang besar. Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai orang-orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam Al-Quran, innallaha yuhibbul muttaqin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai orang-orang yang bertakwa. Kalaulah ada anak yang dicintai oleh orang tuanya, maka itu adalah anak yang berbahagia. Kalaulah ada karyawan yang dicintai oleh majikannya, pemilik perusahaannya, maka itu adalah karyawan yang beruntung, karena dia akan mendapatkan banyak fasilitas dari tuannya, dari majikannya. Bagaimana kiranya kalau ada seorang hamba yang dia dicintai oleh Rabb yang telah menciptakannya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha yuhibbul muttaqin. Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Disebutkan dalam hadis qudsi, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala telah mencintai seorang hamba, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjadi pandangannya yang dengannya dia melihat. Allah akan menjadi pendengarannya yang dengannya dia mendengar. Allah akan jadi tangannya yang dengannya dia memukul, dan Allah akan jadi kakinya yang dengannya dia berjalan. Apa kata Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala ketika mensyarah hadis yang mulia tersebut? Kata beliau bahwa yang dimaksud Allah menjadi pandangannya, menjadi pendengarannya, tangan dan kakinya, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala akan membimbing orang itu di atas kebaikan. Betapa banyak orang yang kesulitan mendatangi tempat-tempat kebaikan.
Dan orang yang dicintai oleh Allah karena ketakwaannya akan dengan mudah diarahkan di tempat-tempat kebaikan. Keutamaan yang keempat, bahwa Allah Subhanahu wa taala akan bersama dengan orang-orang yang bertakwa. Kita tahu bahwa ma'iyatullah, kebersamaan Allah itu ada dua. Ada ma'iyatul ammah dan ma'iyatul khasah. Ada kebersamaan Allah yang umum dan ada kebersamaan Allah yang khusus. Kebersamaan yang khusus artinya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan penjagaan, akan memberikan perhatian dan pertolongan kepada orang yang dibersamai oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Dan salah satunya adalah orang-orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'lamu annallaha ma'al muttaqin." Ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bersama dengan orang-orang yang bertakwa. Tidak hanya bersama dengan Allah Subhanahu wa taala pertolongan, perlindungannya, tapi Allah Subhanahu wa taala pun akan menjaga, melindungi orang-orang yang bertakwa. Allah berfirman, "Wallahu waliyul muttaqin." Dan Allah Subhanahu wa taala adalah pelindung, penjaga bagi orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa ketika mereka bersabar dalam menghadapi tipu daya orang kafir. Kita tahu orang-orang kafir senantiasa membuat rekayasa dan tipu daya agar kaum muslimin terjerumus dalam dosa dan kesalahan. Tapi orang-orang yang bertakwa yang menghadapi tipu daya tersebut dengan kesabaran, maka ketahuilah bahwa tipu daya itu tidak akan membahayakan mereka. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa in tasbiru wa tattaqu la yadhurrukum kaiduhum syai'a." Kata Allah Subhanahu wa taala, jika kalian bersabar dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala menghadapi makar-makar orang kafir, la yadhurrukum kaiduhum syai'a, tidak akan membahayakan kalian tipu daya mereka. Banyak orang-orang yang tidak bisa membedakan antara al-haq dengan al-batil. Ada orang-orang yang tidak bisa membedakan antara al-munkar dan al-ma'ruf. Dan tidak sedikit orang-orang yang tidak mengerti antara manfaat dan madarat. Bagi orang-orang yang bertakwa, Allah akan berikan cahaya furqan yang dengannya mereka mudah mengetahui, menganalisa, memahami ini al-haq dan itu batil, ini manfaat dan itu mudarat, ini ma'ruf dan yang itu mungkar. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan." Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, in tattaqullaha, apabila kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaj'al lakum furqanan, niscaya kalian akan diberikan furqan, yaitu cahaya yang bisa membedakan antara kebenaran dengan kebatilan, antara kebaikan dengan keburukan. Orang-orang yang bertakwa akan selalu mendapatkan keberuntungan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wattaqullaha la'allakum tuflihun." Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya kalian akan mendapatkan keberuntungan. Orang-orang yang bertakwa akan dimudahkan segala urusannya baik di dunia maupun di akhirat. Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra." Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan jadikan semua urusannya mudah baginya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa memberikan jalan keluar bagi orang-orang yang bertakwa ketika mereka dihimpit berbagai permasalahan, baik ketika di dunia apalagi ketika pada hari kiamat kelak. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaj'al lahu makhraja, Allah akan berikan jalan keluar setiap dia menghadapi berbagai permasalahan. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan dia akan diberikan rizki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Orang yang bertakwa akan mendapatkan kemenangan yang besar dengan diselamatkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innalil muttaqina mafaza. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa akan mendapatkan kemenangan. Orang-orang yang bertakwa akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwa seorang hamba tidak akan pernah dimasukkan ke dalam surga karena amalannya semata. Mereka dimasukkan ke dalam surga murni karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang bertakwa akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Kata Allah Subhanahu wa taala, wattaqullaha la'allakum turhamun. Bertakwalah kalian kepada Allah agar kalian mendapatkan rahmat. Surga sebagian orang sulit untuk mendapatkannya karena amalan-amalan surga rata-rata bertentangan dengan hawa nafsu manusia. Tapi bagi orang yang bertakwa, surga didekatkan kepada mereka sehingga mereka bisa melihatnya, sehingga mereka bisa menikmati keindahan surga yang ada di dalamnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghaira ba'id, dan didekatkan surga kepada orang-orang yang bertakwa ghaira ba'id, yang tempatnya tidak jauh dari mereka. Orang-orang yang bertakwa akan mendapatkan taman-taman surga yang penuh dengan kenikmatan, yang ada sungai-sungai yang mengalir di dalamnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, innal muttaqina fi jannati wa nahar. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, mereka akan dimasukkan ke dalam surga, kebun-kebun surga, wa nahar, dan sungai-sungai surga. Yang terakhir, yang ke-15, dan banyak lagi keutamaan yang lainnya. Yang ke-15 adalah, ketahuilah bahwa sungai surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa adalah sungai minuman yang sangat nikmat rasanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, mathalul jannati allati wu'idal muttaqun. Permisalan sungai yang telah, permisalan surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa. Fiha anharum min ma'in ghairi asin. Ada sungai dari air yang tidak berubah baunya. Wa anharum min labanin lam yataghayyar ta'muh. Ada sungai susu yang tidak berubah rasanya. Wa anharum min khamrin ladzatil lisyaribin. Dan ada sungai khamr yang sangat nikmat bagi peminumnya. Wa anharum min asalim musaffa. Dan ada sungai madu yang murni, yang nikmat luar biasa. Inilah para jamaah rahimani wa rahimakumullah, keutamaan ketika orang-orang yang beriman berhasil meraih ketakwaan. Mereka akan banyak mendapatkan keutamaan, sehingga tidak heran kalau manusia yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling bertakwa. Kata Allah Subhanahu wa taala, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang-orang yang paling bertakwa. Maka marilah kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita termasuk orang-orang yang bertakwa. Bahkan setelah Ramadan lewat meninggalkan kita, keimanan dan ketakwaan kita semakin meningkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna nas'alukal huda
والتقى والعفاف والغنى اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.